Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang mengikuti pengajian kita ini melalui Zoom di tempat masing-masing. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah artinya guncangan. Disebut Az-Zalzalah guncangan karena ayat pertama dari surat ini menyebut dua kali kata zalzalah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan muatan-muatannya. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang informasi yang berkaitan dengan bumi itu. Bi anna rabbaka awhalaha. Ringkasnya adalah bahwa Tuhanmu lah yang mengatur, yang menciptakan bumi terjadi semacam itu. Lalu kita lanjutkan di ayat berikutnya. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu. Yauma idzin itu asalnya dua kata, yauma dan idz. Yauma dan idz digabung menjadi yauma idzin, pada hari itu. Yasturun nas, orang-orang pada muncul, keluar dari kuburannya. Ashtata, bermacam-macam, bervariasi karena ada yang sedih, ada yang senang, ada yang mukanya ceria, ada yang masam, ada yang sengsara karena terik matahari yang membuat mereka mengeluarkan peluh begitu banyak, tapi ada yang mendapatkan naungan. Hanya naungan Allah yang ada pada saat itu. Liyurau a'malahum, mereka dibangkitkan itu agar mereka ditunjukkan. Yurau, ro'a yaro, aro yuri, liyurau, agar mereka diperlihatkan. A'malahum, amal-amal mereka. Jadi surat ini menceritakan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kiamat itu dimulai dengan ketidakstabilan bumi, sehingga bumi yang semula berputar ke suatu arah yang menyebabkan kita melihat matahari terbit dari timur, lalu berbalik, matahari kelihatannya terbit dari barat. Bumi yang
berbalik arah ini menghasilkan guncangan yang dahsyat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Kemudian bumi dan langit yang kita tinggali ini sirna, lalu digantilah kita dengan bumi yang lain, artinya kita dipindahkan bumi yang lain yang sekarang sudah ada, yaitu bumi yang ada di alam akhirat. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan 7 macam langit. Langit artinya ruang. Ruang itu tempat di mana ada materi. Planet-planet itu materi. Materi butuh tempat. Tempatnya adalah ruang. Ruang itu disebut langit atau sama. Karena langit itu selalu berada di atas, maka disebut sama. Sama itu artinya di atas. 7 macam itu sekarang sudah ada. 7 macam langit sekarang sudah ada. Ada satu orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menjelajahi 7 langit itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Mi'raj. Ketika Rasulullah sampai di langit yang ke-7, itulah di sana ada surga dan neraka. Maka Rasulullah melihat beberapa orang yang ada di neraka dan juga ada yang di surga. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat An-Najm, "Indaha sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa." Rasulullah berada di sidratil muntaha. Indaha, di sisi sidratil muntaha ada jannatul ma'wa, surga al-ma'wa. Jadi Allah menunjukkan bukti-bukti bahwa kehidupan di dunia dan di akhirat itu pasti. Maka Allah mengulang-ulang informasi ini di tahun-tahun pertama Rasulullah menjadi nabi. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa pada tahun-tahun pertama yang ditanamkan oleh Allah kepada kita adalah keimanan kepada hari akhir. Hari akhir itu menjadi tujuan. Maka kalau kita menjalani kehidupan, kita mesti nomor 1 kita tentukan dulu tujuan hidup kita ini mau kemana. Tujuan hidup kita itu mau kemana. Tanpa kita merumuskan tujuan hidup, kita akan berperilaku yang aneh-aneh. Bahkan kadang-kadang berjalan tetapi tidak kemana-mana karena berjalan di tempat. Jadi mulai dari kecil sampai tua ya begitu-begitu saja hidupnya. Karena dia berjalan di tempat. Oleh karena itu merumuskan tujuan itu penting. Nah, di tahun-tahun pertama Rasulullah menjadi utusan, itu ayat-ayat yang diturunkan adalah gambaran mengenai kehidupan di akhirat supaya itu menjadi tujuan hidup kita. Nah, itu digambarkan bermacam-macam situasi, antara lain nanti kita setelah dunia ini hancur, kita akan dihidupkan kembali dan kita berkumpul di satu tempat untuk persidangan. Allah meyakinkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Antara lain Allah berfirman, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Atiyah. Ata ya'ti atiyah. Pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentang hari kiamat itu. Dan yang relevan bagi kita adalah wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Allah akan membangkitkan orang-orang yang di kuburan. Berarti kita suatu saat akan meninggal dunia, akan mati, dan kemudian kita akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali ini penting supaya Allah bisa menunjukkan keadilannya. Keadilan bahwa orang yang berbuat baik akan diberi imbalan baik. Orang yang berperilaku jahat akan dibalas dengan keburukan atau nasib yang sengsara.
Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kapankah itu terjadi? Kapankah manusia dibangkitkan kembali? Yaitu ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil yang kedua kalinya. Israfil meniup itu dua kali. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama kali, lalu semua orang mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup yang kedua kalinya, lalu mereka berdiri atau bangkit. Yanzurun. Yanzurun ini bisa berarti melihat, bisa berarti menunggu. Begitu terjaga, melihat sekeliling, kok aku sekarang ada di sini? Di mana ini? Nah, kita belum pernah ke sana, maka semua akan bertanya-tanya, di mana ini? Lalu mereka menunggu apa yang perlu kita. Turun bisa berarti melihat, bisa berarti menunggu. Menunggu apa? Menunggu persidangan. Menunggu hisab. Hisab itu perhitungan. Ketika menunggu itu, waktunya lama sekali. Ketika menunggu itu ditaruh di mana? Mereka setelah dibangunkan kembali, lalu mereka digiring di suatu tempat. Menggiring itu bahasa Arabnya hasyarah. Hasyarah, menggiring, yahsyuru. Hasyarah yahsyuru. Tempat orang digiring itu namanya mahsyar. Mahsyar. Jadi mahsyar adalah tempat orang semuanya digiring menjadi satu di satu tempat. Wa yauma yahsyuruhum. Pada hari Allah menggiring mereka, mengumpulkan mereka. Ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar. Semua merasa bahwa kok rasanya hidup di dunia hanya sebentar. Jadi ada orang yang umurnya 40 sudah meninggal, ada umurnya 80 baru meninggal. Semuanya merasa hidup ini hanya sebentar. Dan apakah umur kita panjang atau pendek, itu terserah Allah. Ada seorang yang baru masuk Islam beberapa tahun yang lalu, dan orangnya baik sekali, ternyata beberapa hari yang lalu meninggal. Kita mendapatkan kesan orang-orang baik itu kok cepat meninggal. Ya, mungkin Allah tidak menghendaki dia terlalu capek. Ya udah, tugasmu udah cukup. Gitu. Tapi bagi kita yang diberi umur cukup panjang, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Sekarang saja yang kita umurnya sudah 60, itu rasanya masa anak-anak itu belum lama. Apalagi ketika kita bertemu kembali teman-teman SD. Itu rasanya baru kemarin. Tapi sekarang kita sudah sama-sama tua. Nah, ketika kita dibangkitkan lagi, kita merasa bahwa hidup ini nggak sampai satu hari. Ya, lam yalbathu, ka'allam yalbathu, seolah-olah mereka tidak tinggal diam atau hidup di dunia, illa sa'atan min nahar, kecuali hanya sesaat di siang hari. Siang hari saja tidak lengkap, tapi sesaat. Kemudian Allah pun bertanya kepada mereka, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, seberapa lama kalian hidup di dunia? Berapa tahun? Adada, bilangan, sinin, tahun. Berapa tahun kamu tinggal di dunia? Mereka menjawab,
Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami tinggal di dunia hanya sehari atau setengah hari. Fas'alil 'adin. Ini orang kafir sampai di akhirat pun saya nanya sendiri menjawab Tuhannya. Silakan tanya kepada tukang hitung. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menghitung. Tanya saja dengan ahli menghitung. Qala illa bithum illa qalila. Lalu Allah memberi penjelasan bahwa kalian tinggal di dunia itu hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya saja kalian dulu tahu. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa kita mesti menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Dan yang sebentar ini adalah kesempatan bagi kita untuk menentukan hidup kita bernasib baik atau buruk besok di akhirat. Jadi kalau kita merasa sebentar dan Allah juga meyakinkan hidupmu itu hanya sebentar, kita mesti memanfaatkan sebaik-baiknya. Coba, kalau kita itu sekarang berumur 60, kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang pintar, yang pandai mengetahui bermacam-macam? Pengetahuan kita terbatas. Kenapa? Karena dalam sehari-hari kita itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk macam-macam, untuk belajar sedikit sekali atau malah tidak pernah. Untuk tidur saja sudah 8 jam atau sepertiga. Jadi kalau sekarang kita berumur 60 tahun, berarti 20 tahunnya kita pakai untuk tidur. Ketika kita melek, masih waktunya dipakai untuk mandi, untuk di WC, makan, pergi kerja, apalagi di Jakarta, waktu habis di jalan, nanti pulang dari kerja, begitu lagi, sampai di rumah udah capek, tidur. Belajarnya kapan? Maka kita bisa memahami bahwa kita sampai tua begini kok nggak pinter-pinter ya. Kenapa? Ya karena kita menyisihkan waktu itu sedikit sekali. Nah kalau Allah mengingatkan illa bithtum illa qalila, kalian tinggal di dunia ini hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kamu dulu tahu, maka jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita untuk mengumpulkan bekal besok di akhirat. Jangan disia-siakan. Kalau kita menyia-nyiakan, kita akan merugi. Sebagaimana Allah ingatkan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, semua orang itu rugi. Yang tidak rugi hanya orang yang mau menggunakan waktunya dengan baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Waktu yang pendek itu dimanfaatkan untuk itu. Maka jangan pernah kita membuang-buang waktu. Kadang-kadang orang Islam juga suka membuang-buang waktu. Bahkan ketika puasa Ramadan, sore-sore ngapain? Ngabuburit, jalan-jalan. Ngabuburit itu apa? Buang waktu. Bahasa orang Barat lebih buruk lagi. Killing the time. Membunuh waktu. Wah, waktu ini kita nggak bisa beli kok malah dibunuh. Killing the time. Jadi tidak ada waktu yang kita sia-siakan. Itu diingatkan oleh Allah. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya kamu dulu tahu. Nah, mumpung kita belum mati, sekarang ini peringatan Allah ini kita ambil sekarang. Ini salah satu manfaatnya Al-Quran yang dituturkan oleh Allah besok di hari kiamat, diajarkan kita sekarang supaya kita mengambil langkah-langkah sekarang, jangan sampai kita sudah terlanjur. Hadza yaumul fasl. Hari ini adalah hari al-fasl. Fasl itu dari kata fasola. Fasola artinya memisahkan. Bahasa Arab kadang-kadang indahnya itu diubah satu huruf saja artinya sudah berlawanan. Fasola, fasl itu memisah.
Wasola pakai wawu artinya menyambung. Wasola nyambung, fasola memisah. Fahima faham pakai fa. Kalau wahima salah faham. Jadi dalam bahasa Arab suka begitu. Nah, di hari kita dibangkitkan itu, hari itu disebut Yaumul Fasl, hari pemisahan. Tetapi di sini diterjemahkan hari keputusan. Apa hubungannya keputusan dan pemisahan? Begini, jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kalian dan juga orang-orang generasi sebelum kalian. Nah, jama'nakum, kami kumpulkan kalian wal awwalin dan orang-orang generasi yang awal. Untuk apa? Untuk al-fasl, diambil keputusan. Siapa yang beriman dan beramal soleh, dan siapa yang ingkar kepada Allah. Lalu diputuskan, oh ini orang yang beriman dan beramal soleh ke surga. Ini orang yang ingkar ke neraka. Jadi keputusan itu menyebabkan mereka dipisah. Nah, karena keputusan itu menghasilkan pemisahan, maka keputusan itu disebut al-fasl. Nah, Yaumul Fasl, hari pemisahan, nanti dipisah semuanya. Kalau dipisah, apakah kita bisa tolong menolong? Pada waktu hisab, pada waktu hisab nggak ada tolong menolong. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Sanak saudaramu, arham itu jamak dari rahim. Rahim arti aslinya itu rahim, kandungan. Tapi kata kias dipakai sebagai kias artinya semua manusia yang lahir, yang diproses kejadiannya melalui rahim. Jadi sanak saudara. Sanak saudara kalian itu tidak akan memberi manfaat. Wala auladukum, dan juga bukan anak-anak kalian. Anak-anak cucu tidak akan memberikan manfaat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, ya Allah akan memisah-misahkan. Nah, tadi kata fasl diartikan keputusan. Tapi di sini ada kata fasl, yafsilu diartikan memisahkan. Ya. Yafsilu bainakum, Allah akan memisah-misahkan kalian. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi pemisahan antar satu orang dengan orang lain itu dasarnya adalah amal. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Jadi pemisahan berdasarkan amal. Maka kalau kita ingin kumpul terus antara kita keluarga besar, caranya apa? Satukan amal kita. Satukan amal kita. Kita beriman dan beramal soleh, saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak dan cucu-cucu kita ajak beramal yang baik supaya besok kita berkumpul. Ya, ini sering dikutip oleh Ustadz Yasir misalnya di surat At-Tur ada ayat yang menyebutkan bahwa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan anak cucunya. Jadi kalau kita sama-sama beriman, maka keluarga besar kita akan kumpul jadi satu. Tapi itu terjadinya setelah hisab. Pada waktu hisab, itu masing-masing tidak peduli. Ya. Karena apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, setiap orang itu akan lari dari saudaranya, dari sanak saudaranya, dari kakak, bapaknya, dari ibunya. Karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Itu pada waktu hari hisab. Tapi kalau hisab sudah selesai dan diputuskan masuk surga,
maka ketika ke surga itu nanti dikumpulkan kembali. Nah, jadi ada kronologi kapan kita tidak menyapa orang lain dan kapan kita saling menyapa. Orang yang beriman dan mengajarkan keimanannya kepada anak cucu, maka nanti akan dikumpulkan jadi satu, tidak ada satupun yang amalnya dikurangi. Padahal amal itu kan yang menentukan di level mana dia di surga. Misalnya ada kelompok keluarga yang berhak menempati di beberapa level. Saya umpamakan 5 level ini. Dikumpulkannya di mana? Apakah di tengah? Kalau di tengah maka terjadi cross subsidi, ya, cross subsidi, subsidi silang. Yang amalnya lebih baik menyumbang kepada yang kurang baik sehingga yang di bawah tarik ke atas. Nah, kalau itu yang terjadi berarti ada amal yang dikurangi. Bukan begitu, tidak ada cross subsidi. Yang ada adalah masing-masing itu amalnya tidak ada yang dikurangi, tapi dikumpulkan jadi satu. Jadi dikumpulkannya itu di level yang paling atas. Jadi kalau kita misalnya sudah terlanjur tua, dulu kita kurang memperhatikan agama, bahkan tidak kenal agama. Tapi alhamdulillah sekarang mengenal agama dengan baik. Mumpung kita punya cucu, kita didik cucu kita dengan baik, dengan harapan cucu kita ini menjadi anak yang soleh. Kalau kita mendidik cucu kita itu menjadi lebih soleh dari kita, maka kemungkinan besar cucu itu berhak menempati di level yang paling atas. Nah, kalau kita di level yang paling bawah, nanti akan ditarik ke atas. Katanya satu orang kaplingnya besar. Jadi kalau begitu orang kesepian dong. Satu orang kaplingnya luas. Tapi kok ini dikatakan berkumpul? Iya, dikumpulkannya sanak saudara itu adalah insentif dari Allah untuk penghuni surga. Insentif apa? Kalau semua anggota keluarga itu masuk ke surga, kita kan aman, semuanya masuk surga. Kalau ada satu saja yang tidak ada, mana anakku yang satu kok tidak ada? Wah, jangan-jangan di neraka, jangan-jangan di neraka. Nah, perasaan itu mengganggu kebahagiaan. Mengganggu kebahagiaan. Maka dikumpulkannya jadi satu itu adalah insentif. Saya teruskan. Banyak orang-orang itu tidak memanfaatkan hidup dengan baik. Sehingga hidupnya sia-sia. Allah memperingatkan. Peringatan ini disampaikan kepada orang-orang yang sudah terlanjur di neraka besok. Tetapi ini dimuat di Al-Quran supaya kita mendapatkan pelajaran in advance. Di depan kita sudah dapat pelajaran. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, main-main? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Jadi ini perlu kita camkan bahwa Allah menciptakan kita itu tidak sia-sia, punya tujuan. Tujuannya adalah menyayangi kita, kita akan diberi kehidupan yang nyaman di surga. Kok begitu? Iya. Allah mengutus Nabi Muhammad itu tujuannya supaya umat manusia semua masuk surga. Ya, tujuannya Nabi Muhammad diutus itu supaya semua orang masuk surga. Sampai Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Jadi Rasulullah ini memang tugasnya mengajak, ayo masuk surga, masuk surga, masuk surga. Tapi ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau diajak ke surga. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, ya kita akan ikut ke surga. Orang yang tidak mau, ya salahnya sendiri. Para sahabat bertanya,
Emangnya ada yang tidak mau diajak ke surga Rasulullah? Iya, orang yang kepadaku berarti mau diajak ke surga. Orang yang membangkang berarti dia tidak mau diajak ke surga. Nah, oleh karena itu kita jangan menyia-nyiakan hidup kita ini supaya kita bisa masuk ke surga. Nah, yang dipertanyakan apa? Macam-macam. Semua ditanyakan. Ya. Antara lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah wa an ilmihi fi ma fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah wa an jismihi fi ma ablah. Ketika di padang mahsyar, seseorang itu tidak akan bergeser dari tempat itu sebelum ditanya. Antara lain umurnya. Aku kasih kamu umur 20 tahun. Kamu gunakan untuk apa? Aku kasih kamu umur 70 tahun. Kamu gunakan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'al. Dan juga dipertanyakan, aku kasih kamu ilmu. Kamu gunakan untuk apa? Kan banyak di antara kita ini ngaji yang ngaji, tapi pulang dari ngaji kelakuannya tetap aja. Kelakuannya tetap aja. Itu banyak itu. Kalau kita lihat tetangga-tetangga kita, orang itu rajin ngaji ya, tetapi kok sukanya ngerasani orang melulu, sukanya memfitnah melulu. Saya pernah ada suatu kelompok masyarakat yang kumpul-kumpul, kemudian di situ ada ceramah. Ceramahnya pendek, isinya supaya jangan suka ngerasain orang, jangan menggunjing orang, jangan membahas keburukan orang dan sebagainya. Direkam. Kemudian habis itu makan-makan, bercanda-bercanda. Cerita-cerita di dalam waktu makan itu ngerasain gurunya dulu. Oh dulu guru saya begini nih. Sisi buruknya yang dari guru itu. Ya, Masya Allah. Nah, saya tidak hadir, tapi saya mendapatkan rekamannya. Kok bisa begini ya? Habis mendapatkan ceramah yang seperti itu, hanya beberapa menit kemudian, kembali begitu. Jadi kita jangan sampai kita ngaji, tapi perilaku kita tidak berubah. Kita ngaji harus mengubah perilaku kita, makin hari makin baik. Nah, kalau kita sudah dapat ilmu, kita aplikasikan. Allah juga bertanya wa'an malihi. Allah bertanya tentang hartanya. Dari mana dia memperoleh harta itu? Dia mengusahakannya bagaimana caranya? Dari judikah? Dari korupsikah? Dan sebagainya. Atau dari cara-cara yang halal. Bukan hanya dari mana dapatnya. Digunakan untuk apa juga begitu. Wa fima anfaqah. Digunakan untuk apa hartanya itu? Dan juga wa an jismihi fima ablah. Ditanya tentang badannya. Dimanfaatkan untuk apa? Kita alhamdulillah mumpung aku masih kuat berjalan ke masjid, aku gunakan kesempatan ini untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah kita termasuk itu. Jadi kita bersyukur bahwa kita telah memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah itu dengan baik. Nah, begitu pula semua yang nempel pada diri kita itu akan dipertanyakan oleh Allah. Yang disebutkan oleh Allah adalah yang paling penting. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Fu'ad. Fu'ad itu kadang diartikan hati nurani. Tapi fu'ad itu juga sistem berpikir. Jadi indera berikut sistem berpikir, semuanya akan ditanyakan, diminta pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan mas'ula, ditanya untuk pertanggungjawaban. Nah, setelah di hisab, lalu Allah memisah-misah
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi dan penyembah macam-macam termasuk Majusi, orang Nasrani dan orang yang Majusi, dan juga orang-orang yang musyrik, semua akan dipisah oleh Allah. Ya. Yafsilu itu keputusan yang memisah-misahkan. Jadi kita mengambil kata memberi keputusan yang benar juga benar, memisah-misahkan juga benar. Nanti akan dipisah-pisah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, pada waktu persidangan kita tidak bisa membantah karena mulut kita ini akan ditutup, tapi anggota badan kita akan menjadi saksi. Oleh karena itu kita tidak akan bisa bohong pada saat itu. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara saat itu kecuali atas izin Allah. Kemudian dipisah-pisahkannya tadi, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara mereka ada yang celaka dan ada yang beruntung. Jadi orang yang beriman, Yahudi, penyembah macam-macam, Sobiin, Nasrani, Majusi, dan yang musyrik itu akan dipisah-pisah. Pemisahannya itu menjadi dua, celaka dan beruntung. Celaka masuk neraka, beruntung masuk surga. Di sana hanya ada dua tempat setelah hisab, yaitu surga dan neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Oleh karena itu, kita mesti memilih salah satu, dan pilihan itu adalah saat ini, yaitu kita memilih beriman dan beramal soleh. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan kalau ada yang bertanya. Baik, jazakallah khairan. Ini ada pada jalan raya para hadirin yang ada di masjid maupun yang ini mengakibatkan jika dibacakan dulu di bawah dari Pak Yan Kuryana. Ustaz, jika dosa-dosa kita sudah diampuni, apakah kita akan tetap dihisab? Jika dosa-dosa kita sudah diampuni, apakah kita akan tetap dihisab? Dihisab tetap ada hisab. Tentu dari amal-amal kita itu kan ada yang sudah diampuni dan ada yang belum. Nah, nanti akan dihisab. Dihisab itu artinya dihitung, diperhitungkan. Ya, diperhitungkan. Nanti kalau yang sudah diampuni ya tidak membuat dia masuk ke neraka. Nah, kalau misalnya ini kan pertanyaannya sudah diampuni tapi tetap dihisab apa tidak? Nah, kalau yang diampuninya seluruhnya ya kita beruntung. Tapi kalau sebagian saja yang diampuni kan masih ada sisanya yang harus dihisab. Ada orang yang ketika meninggal itu tidak usah dihisab. Itu siapa? Orang-orang yang mati syahid, ya, mati di jalan Allah. Dia mungkin sebelum itu telah berbuat dosa, tapi kemudian mati syahid itu sebagai bukti bahwa dia rela menggunakan seluruh jiwa raganya untuk membela agama Allah. Maka orang itu tidak usah dihisab, bahkan tidak perlu dimandikan, karena darahnya akan menjadi saksi. Nah, yang tidak dihisab ada orang-orang tertentu, tetapi untuk orang umumnya semua masih tetap dihisab. Begitu Pak Yan.
Jazakallah atas jawabannya, Pak Ustaz. Ada lagi di antara sebentar. Mohon penjelasan antara hubungan surat Al-Hajj tadi ayat 17 dengan Al-Baqarah 62. Innalladzina amanu waladzina hadu dan seterusnya. Yang satu menjanjikan surga, yang satu dipisah. Satu surga, satu. Yang 62 itu kan innalladzina amanu waladzina hadu wa nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Terus yang barusan diterangkan ini ya Al-Hajj 17. Sesungguhnya orang beriman akan dipisah. Tempat kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi saya ulang bagi yang online barangkali tidak mendengar. Pertanyaannya yang di surat Al-Hajj tadi, Allah akan memisah-misah orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Di antara mereka ada yang beruntung, ada yang bahagia, dan ada yang celaka. Ya. Jadi yafsilu bainahum, Allah akan memisah-misah. Lalu Pak Basuki membandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka mereka akan memperoleh pahala mereka. Mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Artinya mereka akan masuk surga. Apa bedanya? Kalau yang di surat Al-Baqarah ayat 62 itu, dinyatakan orang itu kelompok manapun asal memenuhi syarat. Syaratnya amanna billah, beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila sholihah, dan beramal soleh. Nah, meskipun ada orang mengatakan saya Nasrani, tapi dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Apakah dia masuk surga? Iya, dia masuk surga. Ya. Kuncinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ada orang Nasrani, umumnya beriman kepada Allah dan hari akhir enggak. Oh, mereka mengakui beriman kepada Allah. Oh, hari kiamat ada. Tetapi beriman kepada Allah itu harus satu paket. Kalau Allah mengatakan, aku mengutus utusan-utusan. Utusanku namanya ini, dan sebagainya. Disebutkan oleh Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus mengimani seluruh nabi yang disebutkan oleh Allah. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mengimani satu nabi saja, namanya tidak beriman kepada Allah. Ya, jadi misalnya aku percaya kepada seluruh nabi kecuali Nabi Muhammad, kecuali Muhammad aku tidak percaya. Itu tidak termasuk golongan ini. Jadi kalau dia mengimani Allah satu paket, termasuk hari akhir, dan beramal soleh, masuk surga. Ayat ini bisa dikaitkan dengan di surat Al-Ma'idah, ayat 82 sampai 85. Al-Ma'idah 82 sampai 85. Di surat itu disebutkan bahwa orang yang paling membenci orang Islam adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Orang yang paling dekat dalam hal kasih sayang kepada orang Muslim adalah orang Nasrani. Dan bahkan disebutkan di sini,
orang Nasrani itu walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan mendapatkan orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang yang beriman adalah orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan inna nasara. Tapi orang yang mengatakan itu bagaimana kelakuannya? Bagaimana akidahnya? Di ayat 82 diceritakan wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Ketika orang itu dibacakan Al-Qur'an, pada saat itu dibacakan surat Maryam. Ketika dia dibacakan surat Maryam, ternyata dia menangis. Menangis. Karena dia menganggap bahwa ini benar. Ini firman Allah benar. Dan mereka mengatakan, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Tuhan, kami percaya. Maka catatlah kami sebagai orang-orang yang menyaksikan kebenaran ini. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Bagaimana kami tidak mengimani Allah dan apa yang datang kepada kami dengan hak. Apa yang datang kepada kami itu apa? Al-Quran yang dibacakan tadi. Jadi orang itu mempercayai Al-Quran yang dibacakan. Tapi dia mengatakan inna nasoro. Tetap nasoro. Dia tetap nasoro. Tapi beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab Al-Quran. Wa nadma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Kami ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Akibatnya apa? Surga apa neraka? Fa'athabahullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka kami tetapkanlah mereka karena ucapan mereka itu kami tetapkan mereka tinggal di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di situ dan itulah balasan bagi orang yang baik. Siapa orang Nasrani itu? Yaitu Raja Habasyah. Raja Habasyah pada waktu orang-orang Islam beberapa saja orang-orang Islam yang disiksa oleh keluarganya, termasuk adiknya Amr bin As, itu hijrah ke Habasyah. Habasyah itu rajanya Kristen. Meskipun rajanya Kristen, mereka hijrah memilih ke kerajaannya orang Kristen karena orang Kristen menurut ayat ini dianggap paling dekat dengan orang Islam. Meskipun mereka sampai di sana, itu masih dikejar oleh orang Mekah supaya suruh pulang aja gitu. Nah, lalu datanglah Amr bin As menemui raja, kenapa engkau melindungi orang yang meninggalkan keluarga mereka? Karena meninggalkan keluarganya di Makkah. Kenapa engkau melindungi orang-orang yang bersengketa dengan penduduk kotanya sendiri? Jadi diputar balik kabarnya itu. Lalu terus dipanggil. Nah, juru bicaranya itu kebetulan saudaranya Ali, Ja'far. Terus dibilang bagaimana kami mau kembali? Kami disiksa oleh keluarga kami sendiri. Kami disiksa oleh ayah kami sendiri dan sebagainya. Lalu terus rajanya bilang, ya, nggak bisa. Kami menyuruh mereka pulang. Kalau kami suruh pulang, mereka akan disiksa kembali. Nah, rajanya minta, kamu apa sih yang kamu imani? Lalu salah satu di antara mereka membaca surat Maryam. Ketika surat Maryam dibaca, di situ ada cerita tentang ibu Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wadhkur fil kitabi Maryam. Sebutkan di dalam kitab ini Maryam. Dan seterusnya. Terus menangis raja itu. Jadi dia percaya kepada Al-Quran
meskipun tidak meninggalkan kenasraniannya. Ketika raja ini meninggal, Rasulullah mendengar. Lalu Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat ghaib. Sholat ghaib berarti Rasulullah menganggap orang itu sebagai orang mukmin. Syaratnya ini, Pak. Amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihah. Ya kalau tidak melakukan itu ya nggak bisa gitu. Meskipun orang itu mengaku agama Islam, tapi nggak jalani itu, ya nggak bisa, Pak. Tidak mengimani hari akhir misalnya. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh, Pak Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa keluarga, ayah, kakek, anak, dan cucu-cucu akan dikumpulkan dalam surga dan diberi bonus, diangkat ke tempat yang paling tinggi di antara mereka. Nah, sekarang pengertian anak itu, zaman now ini berkembang. Bahwa anak itu ada anak biologis dan ada anak ideologis. Bagaimana dengan anak ideologis? Misalnya saja, ada orang yang membiayai anak-anak sekolah, masuk pesantren, masuk sekolah-sekolah yang bagus, sehingga mereka beramal soleh yang baik. Apakah ini juga akan menjadi satu keluarga dan bisa mengangkat dari ayah atau keluarga bukan non-biologis mereka? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon maaf saya coba ulang supaya yang di online tahu, tapi kalau saya salah diingatkan. Jadi pertanyaannya tadi dikatakan di surat At-Tur, ya, surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh anak cucu mereka, maka kami akan kumpulkan di satu tempat di surga tanpa dikurangi pahalanya. Pertanyaannya, itu kan anak cucu biologis. Bagaimana kalau anak yang bukan biologis, misalnya merawat anak yatim atau membiayai santri untuk ngaji dan sebagainya, apakah juga bisa dikumpulkan? Dikumpulkan bisa, Pak. Meskipun statusnya bukan anak biologis. Tapi reasoningnya bisa berbeda, alasannya bisa berbeda. Misalnya begini, kalau misalnya ini kita punya pesantren nih, dan alhamdulillah pesantren yang berminat untuk ikut di pesantren kita makin banyak, karena kita ingin anak-anak yang menghafal Al-Quran itu jangan keleleran, ya, jangan keleleran. Di satu sisi banyak anak yang hafal Quran keleleran, di sisi lain banyak masjid tidak punya imam yang baik bacaannya. Mohon maaf, di antara santri ini, ada santri yang mengatakan sudah menghafal 30 juz, tapi lupa. Kenapa lupa? 4 tahun bekerja, kuli bangunan, hilang hafalannya. Sini. Ulangi kembali. Nanti kalau sudah kuat lagi hafalannya, kita carikan kesempatan untuk hidup wajar, begitu, yang normal, gitu. Jangan kerja kasar begitu. Nah ini kita menolak seperti itu. Terus kemudian kita lalu membiayai mereka. Dan kebetulan memang santri kita ini kita kasih beasiswa, tidak sepeser pun mereka bayar. Setiap bulan kan kita biayai konsumsinya 900.000. Nah, kalau kita misalnya membiayai mereka, itu bisa menolong kita besok kumpul jadi satu nggak? Insya Allah bisa. Karena kalau kita memberi makan setiap hari, kalau kita tidak memberi makan, kasarnya kan mati, Pak. Kasarnya itu kan mati itu. Mohon maaf para santri. Nah, ini kita kasih makan supaya tidak mati, terus dia karena punya tenaga, dia ngaji. Maka setiap ayat, setiap huruf yang dia baca, kita dapat. Apalagi kalau besok sudah menjadi ustadz,
punya murid. Dia bisanya jadi ustadz kan karena kita fasilitasi. Dia punya murid, muridnya 100. 100 itu ketika baca Quran, kita dapat lagi. Jadi ini langkah yang strategis yang bisa menolong kita. Bagaimana aku amalku sedikit, tapi aku ingin mempekerjakan, mohon maaf dalam tanda kutip, mempekerjakan anak-anak yang sedang menghafal Quran. Dah, aku pekerjakan kamu, aku kasih makan. Nah, kalau di perusahaan kan aku kasih gaji. Oh, kamu nggak usah kerja, ngaji aja, aku kasih makan. Terus, mohon maaf saya tadi pakai kata mempekerjakan, pahalaku sedikit, tetapi mereka mengirim pahala banyak. Ya kan, sama dengan kita punya perusahaan, perusahaannya jalan sendiri. Setiap bulan kita tinggal ngambil keuntungannya kita ambil. Nah, bisa lebih besar daripada ini, Pak. Ya, bisa lebih besar. Nanti kita kumpul lah. Kumpul itu gimana? Bisa. Coba. Ada yang tidak pakai syarat itu, ayat yang lain di surat An-Nisa. Walladzin itu yang ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Orang yang beriman kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka akan berkumpul dengan para syuhada, para solihin, dan para nabi. Bahkan bisa berkumpul dengan para nabi. Jadi lebih tinggi lagi. Hadis yang relevan dengan itu misalnya. Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Dekatnya. Berarti besok di surga itu satu level dengan nabi. Ya akan lebih tinggi lagi. Jadi amal kita itu bisa mengangkat derajat kita, dan kalau kebetulan anak yatim yang kita rawat atau orang lain yang kita bantu itu sama-sama solih, maka bisa berkumpul jadi satu di sana, Pak. Ya. Cuma ini kalau yang diatur tadi kan mendorong kita supaya kita tuh mendidik anak cucu kita dengan baik sehingga kita bisa terkatrol gitu. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Baik. Jazakallah khairan kasiran. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika waktunya masih cukup kita untuk pertanyaan. Tapi mungkin ini ada tanggapan tadi nih Pak Ustadz dari Pak Yan Kuryana. Mungkin menambahkan tadi, ada yang berpendapat bahwa Al-Baqarah 62 itu untuk umat sesuai dengan masa syariahnya. Jika superseded, apakah yang berlaku adalah syariah yang setelahnya? Jadi Al-Baqarah 62 itu tidak berlaku bagi Nasara dan Yahudi atau Majusi yang ada. Ya, terima kasih Pak Yan. Ini Pak Yan Kuryana memang suka bertanya dan saya senang sekali sehingga pertemuan kita bisa hidup. Di surat Al-Baqarah 62 itu tidak disebutkan waktu. Kalau tidak disebutkan waktu, berarti bisa berlaku untuk orang sekarang dan orang dahulu. Nah, Pak Yan bilang, kalau orang yang dahulu itu kan sesuai dengan syariat nabinya. Loh, semua nabi itu agamanya sama. Agamanya apa? Agama ketundukan. Semua nabi itu agamanya ketundukan. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah menyebut orang-orang yang mengikuti ajarannya Allah itu disebut muslimin. Orang yang tunduk kepada Allah, baik generasi dulu maupun yang generasi sekarang. Nah, karena Nabi Muhammad itu orang Arab, bahasa yang dipakai Arab, tunduk itu bahasa Arabnya Islam. Jadi kalau ada orang mengaku agamanya Islam tapi tidak tunduk kepada Allah, itu namanya bukan Islam. Itu bohong. Kalau agamanya Islam mesti tunduk kepada Allah. Nah, kalau zaman dulu mengikuti Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya kan agamanya sama. Tunduk kepada Allah. Pasti dong kalau mengikuti masuk surga. Nah, apakah orang sekarang ada yang memenuhi syarat ayat 62 ini?
Menurut pengamatan Pak Yan nggak ada. Ya, ya kayaknya begitu Pak Yan. Ya, ada orang bilang di Amerika itu ada tempat terpencil yang cara hidupnya itu, mohon maaf, di Amerika atau Eropa, pokoknya di negara Barat itu yang agamanya itu seperti orang Islam, pakaiannya juga rapet dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu apakah Tuhannya satu atau tiga. Ya, kalau yang mengajarkan Tuhan tiga itu kan bukan Nabi Isa. Jadi orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa, tapi menyembah Tuhan lebih dari satu, berarti bukan pengikutnya Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Isa pasti menyembah hanya Allah saja, tidak yang lain. Dan menurut sejarahnya, dijadikan tiga itu kan setelah 300 tahun Nabi Isa tidak ada. Jadi itu dibuat oleh orang generasi berikutnya. Nah, kalau sekarang ini ada nggak yang mengikuti ajaran Nabi Isa? Kalau masih ada, kita nggak tahu di dunia ini. Kalau masih ada yang ikuti Nabi Isa, tapi sambil percaya kepada Nabi Muhammad, ya insya Allah masuk surga. Tapi kalau mengikuti ajaran Nabi Isa di zaman sekarang tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, nggak bisa, ya, karena ada di Al-Quran disebutkan para nabi pun itu disumpah kalau nanti datang seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian, apakah kalian mengakui dia? Nah, mereka mengatakan ya kami mengakui. Nah, rasul yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tidak bisa memisah-misah di antara para nabi. Begitu Pak Yan. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan saya tentang ayat Yaumaidzi yasdurun nasu. Di situ dikatakan manusia itu keluar dengan kata-kata yasduru. Sedangkan dalam Al-Quran kita sering juga mendapatkan bahwa keluar dari kubur itu dengan kata-kata yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir misalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, misalnya itu Ustaz. Apa bedanya yakhrujuna dengan yakhruju? Ya, terima kasih. Ini Dr. Iqbal tertarik bahasa. Kharaja yakhruju artinya keluar. Dari dalam terus keluar. Kalau yukhrijun tukhrajun. Ya, tukhrajun itu dikeluarkan. Jadi kalau yakhrujun atau takhrujun itu orangnya keluar. Ya, ini kuburan orangnya keluar. Tapi kalau tukhrajun keluarnya ini dikeluarkan oleh Allah. Yang dikeluarkan oleh Allah. Di surat Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nas. Yasduru. Kok diartikan keluar? Sodaro yasduru itu bisa berarti appear, muncul. Muncul bisa juga berarti datang. Datang. Bisa juga berarti asalnya tidak misalnya tanaman kemudian muncul gitu, yaitu yasduru. Ya, jadi memakai kata lain, lalu si orang-orang yang di kuburan yang asalnya tertutup menjadi muncul, bisa. Jadi pakai kata lain yang maksudnya sama. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau misalnya ini Anda kan juga belajar bahasa Arab, isim masdar, isim yang menjadi pokok asalnya. Inti asalnya di situ kemudian dikembangkan menjadi yang lain. Nah, itu arti lain dari saudara. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita, Bapak Ustadz Rizky Abdullah, karena waktu syuruk juga sudah lebih dari 20 menit. Jazakallah kepada para jemaah yang hadir di sini maupun yang hadir di rumah. Semoga apa yang diberikan oleh Ustadz kita menjadi amal kebaikan bagi beliau dan apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan.
Amin. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.